ada 3 kelompok memang sobat-sobat yang membenci, melawan, menentang dakwah pemurnian tauhid dari Muhammad bin Abdul Wahab. Pertama, kelompok hurufat, kelompok-kelompok yang bertaruh kepada kuburan, tawasul kepada kuburan, bahkan meminta-minta kepada kuburan, berwasilah dengan kuburan. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua adalah ulama-ulama ta'assub. Sebenarnya mereka tidak tahu bagaimana ajaran dari Muhammad bin Abdul Wahab, bagaimana dakwah tauhid, pemurnian tauhid yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka hanya taklid kepada kelompok pertama, kelompok hurufat, hanya taklid. Dan yang ketiga adalah ulama-ulama yang takut kehilangan pangkat, jabatan, dan kenikmatan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, selalu ada saja cara-cara yang dilakukan oleh pihak-pihak, oleh orang-orang yang tidak setuju, tidak senang, bahkan menentang dakwah pemurnian tauhid yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan cara-cara yang mereka lakukan salah satunya adalah mereka memberikan pernyataan-pernyataan bahwa mereka sudah masuk ke dalam kelompok yang mereka namakan Wahabi. Ini sebutan yang mereka samarkan dari dakwah Muhammad bin Abdul Wahab, yang sesungguhnya dakwah Muhammad bin Abdul Wahab adalah dakwah pemurnian tauhid, mengembalikan ajaran Islam yang sudah tidak murni lagi kepada Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Akan tetapi para penentangnya, para musuh-musuhnya yang tidak senang mempopulerkan sebutan Wahabi untuk bahwa ini bukan gerakan tauhid, tetapi gerakan Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Wahabi ini adalah nama yang diberikan oleh musuh-musuh, oleh lawan-lawan, oleh orang-orang yang tidak senang dengan dakwah pemurnian tauhid ini, sobat-sobat. Dan orang-orang yang mengaku sudah pernah masuk ke dalam dakwah tauhid, kemudian mereka keluar dari dakwah tersebut, nyatakan diri bertobat. Kemudian mereka memberikan pernyataan-pernyataan di medsos. Mereka mengatakan, kenapa saya menjadi teroris? Karena saya membaca ajaran-ajaran buku-buku Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian orang-orang yang pernah mengaku pernah masuk ke dalam dakwah yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan juga
bahwa di dalam ajaran dakwah tersebut ada paham takfiri, paham mengkafirkan orang lain. Dan kalau orang itu sudah dinyatakan kafir, maka halal untuk dibunuh. Padahal dalam perjalanan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah terjadi pertumpahan darah. Memberontak kepada pemerintah pun tidak dilakukan. Demo-demo tidak pernah mereka lakukan. Bagaimana mereka bisa membunuh orang yang dianggap kafir? Apalagi mendorong orang menjadi teroris yang membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Sangat jauh. Mereka ini sebenarnya yang mereka katakan, paham-paham yang mereka katakan, itu adalah paham-paham kaum Khawarij. Kaum Khawarij yang memiliki paham takfiri, mengkafirkan orang lain, kemudian menghalalkan darahnya. Tidak ada dalam dakwah pemurnian akidah, dakwah tauhid yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini fitnah, ini tuduhan keji, ini cara-cara untuk mendiskreditkan dakwah pemurnian akidah. Ada 3 kelompok memang sobat-sobat yang membenci, melawan, menentang dakwah pemurnian tauhid dari Muhammad bin Abdul Wahab. Pertama, kelompok hurufat, kelompok-kelompok yang bertaruh kepada kuburan, tawasul kepada kuburan, bahkan meminta-minta kepada kuburan, berwasilah dengan kuburan. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua adalah ulama-ulama ta'assub. Sebenarnya mereka tidak tahu bagaimana ajaran dari Muhammad bin Abdul Wahab. Bagaimana dakwah tauhid, pemurnian tauhid yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka hanya taklid kepada kelompok pertama. Kelompok hurufat. Hanya taklid. Dan yang ketiga adalah ulama-ulama yang takut kehilangan pangkat, jabatan, dan kenikmatan dunia. Inilah kelompok yang melawan, menentang, membenci dakwah pemurnian tauhid. Dan anehnya juga, orang-orang yang mengaku pernah masuk ke dakwah Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian keluar, kemudian membuat pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan. Ternyata mereka kembali kepada pangkuan aswaja. Jadi, seolah-olah ini merupakan pola mereka, cara mereka untuk merusak dari dalam. Mereka masuk bukan karena niat mencari kebenaran, bukan karena panggilan ingin memurnikan tauhid, tapi mereka punya niat untuk pada akhirnya mendiskreditkan dakwah pemurnian tauhid yang mereka sebut Wahabi, dengan modal mereka pernah berada, pernah masuk di situ. Jadi ini niat mereka sebenarnya, sobat-sobat. Jadi, sebagai kesimpulan, di dalam dakwah tauhid, pemurnian tauhid,
Muhammad bin Abdul Wahab, tidak ada paham takfiri mengkafirkan orang lain kecuali yang berhubungannya dengan masalah syahadat. Dakwah tauhid Muhammad bin Abdul Wahab salah satunya meratakan bangunan-bangunan kuburan. Kuburan yang ditinggikan, diperbagus, diratakan kembali, dihancurkan sehingga rata dengan tanah. Karena kuburan-kuburan ini menjadi sarana kemusyrikan. Dan sesungguhnya gerakan-gerakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih dimanapun di seluruh dunia ini, termasuk di Indonesia, mengambil kepeloporannya, mengambil semangatnya dari gerakan tauhid Muhammad bin Abdul Wahab. Dan kita tahu sobat-sobat, beberapa ormas, beberapa organisasi melakukan pemurnian akidah di Indonesia ini. Bukan hanya kelompok Salafi, tetapi pihak-pihak yang tidak senang tidak menyebut mereka Wahabi. Kenapa? Padahal sama, dakwah mereka adalah pemurnian akidah. Jadi pemurnian akidah, dakwah pemurnian akidah di Indonesia ini dilakukan juga oleh beberapa ormas dan organisasi. Jadi kita tahu ormas maupun organisasi tersebut. Demikian sobat-sobat, semoga ini mencerahkan dan menginspirasi. Nasrum minal qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.